Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan, memperbanyak amalan adalah hal yang terpuji. Tapi mukmin yang memiliki keimanan yang teguh, cita-cita dia yang paling besar adalah ketika amal ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata amalan yang terbaik itu jauh lebih penting, harus lebih kita pedulikan dari sekedar memperbanyak amal ibadah. Saudara-saudara sekalian, pernah nggak bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akhir surat Al-Kahfi ayat 110 berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, masuk ke dalam syurganya, mendapatkan keridhaannya, faly'amal 'amalan shalihan, hendaknya dia melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang tepat, amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membutuhkan kepada kita menguasai ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih. Apakah rukun-rukun puasa kita sudah tepat? Berapa banyak rukun puasa kita? Hanya 2. Yang pertama, niat dan menghindarkan diri dari segala yang membatalkan puasa kita. Apa saja ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Makan dan minum dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka seperti terutama 5 rongga, mulut, kalau sampai ke kerongkongan ini membatalkan puasa, kemudian telinga, kemudian kubul, dubur, kemudian juga hidung. Inilah 5 rongga yang terbuka yang harus kita hindari, jangan kemasukan sesuatu dengan unsur kesengajaan. Termasuk juga adalah melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Ini dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga amal ibadah yang kita lakukan ini tepat dengan adab-adabnya. Jadi ada perkara yang membatalkan puasa dan ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau tadi ayatnya kan falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang lain. Maksudnya apa? Puasa yang dia lakukan itu memang lillahi taala, bukan untuk mencari pujian orang lain, untuk pamer-pamer kepada orang lain. Ustaz, tapi kan di bulan Ramadan semua berpuasa. Iya, tapi ada juga yang di siang hari Ramadan orang lain berpuasa dan dia tunjukkan kesalehan dirinya sedang berpuasa Ramadan, dan dia tunjukkan seolah dia letih qiyamul lail dan seterusnya. Ramadan ini adalah ajang bagi kita untuk menguatkan ruhaniyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada unsur riya, unsur ujub, unsur sum'ah kepada orang lain. Kemudian ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau tadi ada yang membatalkan puasa, ini kita jaga supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa pahala puasa yang kita lakukan itu ada. Karena ada orang berpuasa nggak ada pahalanya. Kenapa? Dia tidak menjaga adab-adabnya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa, idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau hari kalian berpuasa itu jangan kalian berteriak-teriak, jangan kalian berbicara yang tidak baik. Kalau ada orang yang berkata tidak baik atau ingin memukuli atau ingin membunuhmu, katakan inni shaim. Jadi jaga mulut kita. Karena kalau seandainya puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, ini kita tidak mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas."
betapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Mata tidak dia jaga untuk melihat yang tidak baik. Telinga tidak dia jaga untuk dia tidak mendengar yang tidak baik. Mulut tidak dia jaga agar jangan berbicara yang tidak baik. Dan ini levelnya berbeda-beda. Bagi orang yang biasa-biasa sudah baik ketika dia meninggalkan yang haram. Bagi orang yang di atasnya, levelnya itu apa? Segala sesuatu yang tidak mendukung kepada ibadah, ini semua dianggap tidak baik. Ketika dia mencapai level berikutnya, segala sesuatu yang melalaikan dirinya itu tidak baik. Ketika berada di puncaknya, dia akan mengatakan, waktu-waktu yang saya lalui tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kelalaian. Allahu akbar, Allahu akbar. Sidang hadirin wal hadirat jamaah sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lebih peduli dengan diterima atau tidaknya amal ibadah puasa kita dari sekedar hanya melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita meraih la'allakum tattaqun, menjadi insan-insan yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.